Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu kembali dalam program Lentera Malam yang disiarkan dari Jemaat Rantai Pao. Malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Iye Panggalo dengan tema apa yang Anda lakukan ketika melihat Yesus. Selamat malam Pak Pendeta, apa kabar? Terima kasih sehat, Pak Pendeta sudah hadir kembali dalam program Lentera Malam. Sebagai informasi, untuk penayangan Lentera Malam pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 tidak ditayangkan secara live streaming, tetapi rekaman ini kami rekam beberapa hari sebelumnya. Untuk memimpin kita dalam pujian pada malam hari ini ada Ricky dan Ella. Dan mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan. Satu lagu mengantar kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dengan judul Bagaikan Bejana. Siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam
Saudara-saudara, kita siapkan diri untuk menerima firman Tuhan pada malam hari ini. Marilah kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, Engkau Bapa yang bertahta di surga, namun di dalam Roh Kudus Engkau menyertai kami di sini dan di setiap tempat di mana orang Kau persatukan dalam ibadah malam, renungan malam, dalam program Lentera Malam pada saat ini. Engkau berkuasa atas hati, hidup kami seluruhnya, dan ketika kami ingin membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kami memohon Roh Kudus membuat kami mengarahkan hati kami kepada firman, supaya kami menjadi pengikut Yesus yang selalu percaya dan penuh penyembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, saya siapkan untuk malam hari ini perikop masih dari masa-masa Paskah, karena kita baru masuki Minggu Paskah yang kedua sekarang, dan saya memilih perikop yang ditulis oleh penginjil Matius. Saya baca pasal 28 ayat 11 sampai ayat 17. Matius 28 ayat 11 sampai ayat 17. Ayat 11 sampai 15 itu berbicara tentang dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kami sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Dan saya membaca ayat 16 sampai ayat 17. Ini bagian awal dari amanat agung. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Amin. Saudara-saudara, kalau kita ditanya apa yang paling memenuhi media massa beberapa tahun terakhir, terutama ketika gegap gempita soal pemilihan, baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif, maupun pemilihan di kabupaten dan provinsi, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan gubernur, dan lain-lain. Cukup lama kita sangat sering mendengar istilah hoax. Dan saudara-saudara, seperti makanan yang enak, hoax itu begitu disukai banyak orang, begitu cepat juga menyebar. Dan namanya hoax itu artinya kebohongan, berita bohong, kabar bohong, kata-kata yang bohong, memutarbalikkan fakta. Itu sepertinya begitu cepat beredar. Dan orang tanpa ragu-ragu bicara dari mulut ke mulut, menyampaikan hoax seperti itu.
Tapi saudara-saudara, pada malam hari ini saya akan memberitahukan kepada saudara sebuah hoax yang tidak berhasil mengubah fakta. Kalau saudara perhatikan tadi bacaan dari Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15 itu, saudara bisa temukan di situ bagaimana peristiwa pada hari pertama minggu itu. Kita dengar ya bagaimana para perempuan datang dengan segala persiapan untuk merempah-rempahi jenazah Yesus di kubur. Dan ternyata kubur sudah kosong, mereka ditemui oleh malaikat, dan mereka disuruh untuk pergi menceritakan peristiwa kebangkitan Yesus itu, peristiwa kubur kosong itu kepada murid-murid di Yerusalem. Nah, itu yang terjadi pada subuh. Tapi saudara-saudara, apa yang kita baca dalam ayat 11 sampai 15 itu adalah sebuah fakta lain bahwa betul-betul Yesus itu bangkit. Kan ada dua model untuk menceritakan fakta. Yang pertama ialah kalau dalam hubungan dengan kebangkitan Yesus, penampakan malaikat atau kemudian juga penampakan Yesus kepada Maria dan teman-teman itu akan diceritakan bahwa Yesus bangkit. Bahwa mereka juga melihat kubur kosong, itu juga tanda bahwa Yesus bangkit. Itu satu pihak. Para pengikut Yesus yang bercerita tentang Yesus bangkit, itu soal biasa. Dan kita percaya kepada kesaksian itu. Tapi saudara-saudara, kalau musuh-musuh Yesus yang bercerita tentang fakta kebangkitan, ini sesuatu yang menurut saya bukti yang lebih kuat atau memperkuat kesaksian dari para pengikut Yesus. Sering kita hanya berbicara tentang peristiwa ini berhubungan dengan dusta. Lalu kita lupa fakta yang sesungguhnya. Apa yang menyebabkan para serdadu itu sebetulnya dalam keadaan yang tidak percaya diri sebenarnya, karena mereka meninggalkan kubur yang kosong itu untuk pergi melaporkan sebetulnya itu sebuah kegagalan. Karena tugas mereka ialah menjaga kubur, jangan sampai ada orang yang datang mengambil jenazah Yesus dari dalam. Tugas mereka adalah untuk membuat bahwa Yesus betul-betul tidak bangkit. Tapi saudara-saudara, diceritakan bahwa mereka dari kubur itu pergi ke kota dan menemui imam-imam kepala. Ini orang terpenting dalam agama Yahudi. Istilah dalamnya agama Yahudi itu, pemimpin agama itu disebut mahkamah agama atau Sanhedrin. Karena mereka lah yang menugaskan serdadu ini atas izin pemerintah menjaga kubur. Peristiwa yang terjadi di kubur itu menggemparkan para serdadu itu. Dan mereka harus pergi melaporkan apa yang sedang terjadi. Jadi sebenarnya mereka boleh dikatakan tugas mereka gagal. Karena ternyata Yesus bangkit. Dan kebangkitannya itu menggemparkan mereka karena apa? Mereka merasakan dan melihat malaikat turun. Mereka merasakan juga bagaimana batu besar itu diguling dari pintu kubur. Mereka juga mengetahui bagaimana Yesus keluar dari kubur. Dan itu semua yang dikatakan, semua peristiwa yang terjadi dilaporkan kepada imam-imam kepala. Dan saudara-saudara, ini sebuah kesaksian yang luar biasa memperkuat kebangkitan Yesus. Dengan demikian dua kesaksian saling menguatkan. Kesaksian para perempuan dan murid-murid secara umum, lalu kesaksian para penjaga kubur ini. Karena tidak bisa diubah, tidak bisa disangkal bahwa kesaksian para murid, para serdadu ini yang disampaikan kepada
imam-imam kepala itu adalah fakta yang tidak bisa dibantah. Dan itu jelas saudara-saudara. Buktinya bahwa fakta yang diceritakan oleh para serdadu itu tidak bisa dibantah ialah segera reaksi dari imam-imam kepala itu terjadi. Reaksinya begitu cepat. Dikatakan mereka berkonsultasi dengan tua-tua orang Yahudi, berarti sudah lengkap ya. Pemimpin agama, kemudian tua-tua orang Yahudi, berkonsultasi. Sekarang saksi mata tentang kebangkitan Yesus sudah datang memberitahu bahwa Yesus bangkit. Kita buat apa? Dan keputusannya juga cepat. Ya begitulah orang yang sudah merencanakan kejahatan, merencanakan penyangkalan, dan tidak ingin mengetahui bahwa Yesus bangkit. Begitu cepat keputusannya. Dan keputusannya jelas juga. Kamu harus menceritakan bahwa murid-murid datang mencuri mayat Yesus ketika kami tidur. Berarti dua upaya dari imam-imam kepala ini untuk menutupi fakta kebangkitan Yesus yang dilaporkan oleh para serdadu. Pertama, mereka menaruh bohong, dusta ke dalam mulut para serdadu. Yang kedua, mereka menaruh uang ke dalam genggaman para serdadu itu. Adakah yang kurang dari keputusan imam kepala itu dan tua-tua? Tidak ada yang kurang. Cukup sempurna cara untuk menyangkal dan menutupi fakta Yesus bangkit. Jadi uang ditaruh ke dalam tangan para serdadu, bohong dan dusta diletakkan ke dalam mulut para serdadu, dan dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh imam kepala ini bersama serdadu itu menjadi cerita yang menyebar luas, dan bahkan dikatakan dalam ayat 15 tadi itu menyebar di antara orang Yahudi sampai hari ini. Saudara-saudara, fakta yang dilihat oleh serdadu, kemudian reaksi pembungkaman dari imam-imam kepala, itu yang dikatakan menjadi cerita yang menyebar di antara orang Yahudi hingga hari ini. Dan memang fakta kebangkitan menyebar. Tapi fakta kebodohan para imam kepala, dusta, bohong, hoaks yang mereka sebarkan, itu terbukti kemudian bahwa mereka betul-betul kelompok yang tidak menghendaki fakta kebangkitan Yesus. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan petunjuk dari imam-imam kepala itu, katakanlah bahwa waktu kami tidur, murid-muridnya datang mencuri. Sebetulnya bohong ini dangkal dan sangat bodoh. Nomor satu, masa ada serdadu ketiduran ketika disuruh berjaga? Itu kegagalan para serdadu. Itu sudah tidak dipikirkan oleh imam kepala. Yang kedua, dengan bohong ini bahwa murid mencuri mayat Yesus, ini sebetulnya ingin menyebarluaskan fakta bahwa murid-murid itu orang jahat, pencuri kuburan, dan lain-lain. Ini apalagi kalau kita orang Toraja ya. Ini pernah dulu agak ramai itu barang-barang berharga di Patani itu seperti dibongkar dan lain-lain, itu heboh sekali. Dan kita keluarga tongkonan yang mengalami itu kan pasti sangat marah. Jadi sebetulnya imam kepala dengan menyebarkan bahwa murid mencari jenazah atau mayat Yesus, mencuri mayat Yesus itu sebuah upaya untuk menyebarluaskan kejahatan, keburukan murid-murid.
Tapi saudara-saudara, itu sebuah fakta yang bersungguh-sungguh mengakui bahwa Yesus bangkit. Hanya responsnya yang negatif, yaitu respons dari imam kepala dan tua-tua, dan menggunakan tangan dan mulut serdadu-serdadu ini untuk membungkam fakta bahwa Yesus bangkit. Tapi sesungguhnya kesaksian dan pengakuan serdadu ini luar biasa, memperkuat dan menegaskan bahwa Yesus itu betul-betul bangkit dari kubur. Itu satu hal. Hal kedua dalam firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini ialah apa yang terjadi dengan 11 murid. Perempuan sudah ditugaskan, pergilah, sampaikan kepada murid-muridku bahwa aku akan bertemu dengan mereka di Galilea. Permintaan Yesus dilaksanakan, murid-murid mendengar, dan mereka menaati petunjuk Yesus itu. Mereka dari Yerusalem dan berangkat ke Galilea. Nah, saudara-saudara, yang bisa kita lihat di sini, pertama bertanya mengapa Galilea? Jawabannya, oleh karena Galilea itu adalah tempat yang paling populer untuk Yesus dan murid-muridnya. Begitu banyak tanda mukjizat, tanda ajaib dilakukan Yesus di Galilea. Begitu banyak orang mengenal mereka di sana. Dibandingkan dengan Yerusalem, tidak terlalu banyak. Jadi kalau peristiwa pertemuan di Galilea itu dilaksanakan di Yerusalem, dari sisi keamanan kurang aman. Dan saudara-saudara, fakta dari kebangkitan itu sesungguhnya boleh dikatakan mungkin sudah beberapa kali penampakan Yesus itu terjadi. Tetapi sekarang karena mereka disuruh oleh Yesus untuk datang ke Galilea, mereka toh taat dan mereka datang ke Galilea. Galilea tempat yang aman untuk pertemuan yang dihadiri oleh sekitar 500 orang. Itu kalau kita misalnya lihat di kisah, ada diceritakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus, itu berbicara tentang sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Itu di 1 Korintus 15 ayat 6. Jadi penampakan sudah terjadi beberapa kali. Nah, penampakan pertemuan Yesus dengan 11 murid di Galilea ini adalah penampakan yang kesekian, dan menurut Rasul Paulus itu dihadiri oleh lebih 500 murid sekaligus. Jadi cocok kalau Galilea menjadi tempatnya karena di situ cukup aman untuk mereka. Tapi saudara-saudara, yang jauh lebih penting ialah sikap murid-murid yang taat kepada kata-kata Yesus. Datanglah ke Galilea karena di sana Yesus akan menemui kamu. Dan betul-betul mereka datang ke sana. Di ayat yang ke-16 itu dikatakan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Saya membaca buku-buku tafsiran dan ada yang mengatakan bukit yang dimaksud di sini bisa bukit tempat pemuliaan Yesus. Jadi ketika Yesus naik ke gunung, datang dia dimuliakan, ada Musa, ada Elia, dan ada 3 murid yang mendampingi Yesus naik ke situ. Ada yang menduga bahwa di tempat itulah pertemuan Yesus dengan murid-muridnya itu dilaksanakan. Ya, mungkin tidak terlalu penting untuk mengetahui gunung apa. Yang paling penting kita ketahui ialah apa yang terjadi. Di situ dikatakan ayat 17, ketika mereka melihat dia, artinya murid-murid itu, mereka menyembahnya.
Jadi itu yang jauh lebih penting. Ketika mereka melihat Yesus di gunung itu, mereka menyembahnya. Saudara-saudara, tugas pertama murid-murid bertemu dengan Yesus di gunung itu ialah melihat dia dan menyembah dia. Rasul-rasul ini untung sekali karena bisa melihat dengan mata kepala sendiri Tuhan dan Juru Selamat. Kita juga tahu dalam kisah-kisah penampakan Yesus, dari 11 murid itu ada satu yang tidak percaya sebelum dia mencucukkan jari ke tempat paku di tangan dan lambung yang bekas tombak itu. Kita tahu itu Thomas atau Didimus. Dia tidak percaya peristiwa kebangkitan sebelum Yesus sendiri menyatakan kepadanya. Tapi saudara-saudara, ternyata setelah Thomas sendiri melihat Yesus, dia seperti dengan penuh penyesalannya, ya Tuhanku dan Allahku, menyatakan pengakuan, ya Tuhanku dan Allahku. Kalau saya yang sudah meragukan itu dan tiba-tiba datang di depan saya, pasti saya berlutut, mencium kaki Yesus, dan mengakui dosa ketidakpercayaanku. Tapi di Galilea, suasananya sudah lain. Kalau 11 murid ditambah, dikatakan 500 murid sekaligus melihat Yesus dan ramai-ramai menyembah Yesus, itu adalah reaksi yang begitu luar biasa. Nah, saudara-saudara, mengapa penyembahan yang sangat luar biasa terjadi di gunung itu? Itu semua nanti ada hubungannya dengan, kalau dibaca dalam ayat 18 dan seterusnya, kan 18 itu Yesus mendeklarasikan, kepadaku telah diserahkan segala kuasa di surga dan di dunia. Jadi itu ada hubungannya. Sehingga ketika murid-murid melihat Yesus di gunung itu, hati mereka begitu dipenuhi dengan kepercayaan, ketakjuban, dan mereka menyembah Yesus. Saudara-saudara, kita semua mewarisi tradisi menyembah Yesus. Apa yang kita lakukan di ibadah-ibadah itu bagian dari menyembah Yesus. Dan di seluruh dunia orang menyembah Yesus. Kita tidak melihat Yesus, tapi kita menyembah Dia. Di Yohanes pasal 20 juga dikatakan justru kita yang tidak melihat Yesus dan percaya kepadanya dan menyembah Dia, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Dan saudara-saudara, murid-murid ini diberi kesempatan yang luar biasa untuk bertemu langsung dengan Sang Guru, dengan Tuhan dan Juru Selamat mereka. Walaupun mereka menempuh perjalanan yang jauh dari Yerusalem ke Galilea, ke gunung itu membutuhkan kerja keras untuk berjalan dari Yerusalem ke Galilea. Berbeda dengan kita sekarang ini kalau lakukan tour, kita naik bus dari daerah Yudea ke Galilea itu tinggal beberapa jam. Tapi dulu mereka berjalan kaki dari Yerusalem ke Galilea. Untuk apa? Untuk bertemu Yesus, memenuhi perintah Yesus, dan menyembah Yesus. Nah, saudara-saudara, warisan yang kita miliki menyembah Yesus, mudah-mudahan menjadi warisan yang benar-benar membuat hati kita penuh dengan pengakuan bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kita. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu selalu dipenuhi dengan hati yang tulus, tersentuh, bahwa kita menyembah Dia yang sudah mati dan bangkit, sehingga ibadah-ibadah kita itu menjadi ibadah yang menggembirakan kita semuanya, membuat kita selalu bersuka cita
ibadah-ibadah yang membuat kita bersukacita. Saudara-saudara, beberapa kali di Jemaat Rantepo itu, ini karena saya menghayati bagaimana bertemu Yesus, menyembah Yesus, perlu juga kita bersukacita. Beberapa kali saya bertepuk tangan sendiri menyanyikan lagu-lagu yang memuliakan Yesus. Lagu seperti Berlimpah Suka itu saya tepuk tangan sendiri, tidak peduli orang bilang apa, tapi betul-betul saya ekspresikan ketulusan, kejujuran saya, bersukacita bahwa dosa saya diampuni, hati saya penuh dengan sukacita, saya menyembah Yesus dengan sepenuh hati. Dan pernah pendeta Allo Linggi itu memimpin ibadah, lalu dia mengatakan, barangkali yang paling bebas menyembah di sini mungkin pendeta Panggalo, karena dia tidak peduli apa kata orang, dia tepuk tangan karena hatinya senang. Dan memang saya mengalami sukacita. Saya kalau biasa ikut ibadah itu respons saya dengar khotbah, saya respons di dalam hati. Kadang-kadang saya juga bersuara. Tapi ini maksudnya apa? Untuk menguji kesungguhan hati kita, keterbukaan hati kita ketika menyembah Yesus bersama-sama. Dan malam hari ini saudara-saudara, kalau murid-murid melihat Yesus dan menyembah Dia, kita di Gereja Toraja soal menyembah Yesus bersama-sama sudah boleh dikatakan sudah oke. Tidak ada lagi yang kurang. Nah, yang masih perlu kita hidupkan ialah kalau Anda seorang diri menyembah Yesus, apa yang Anda buat? Kalau Anda seorang diri melihat Yesus, dan kita bisa melihat Yesus itu di dalam iman, membaca firman-Nya, membaca doktrinnya, dan lain-lain. Dan ketika kita membaca firman Tuhan, Yesus adalah firman yang hidup. Jadi kalau kita membaca Alkitab, kita membaca Yesus. Apa yang kita buat ketika kita melihat Yesus melalui firman-Nya? Apakah kita seperti murid-murid menyembah? Saudara-saudara, saya ingin menyembah Yesus karena saya melihat Yesus. Saya harap saudara pun spontan menyembah Yesus karena saudara melihat Yesus. Melihat dalam mata iman, tapi juga melihat melalui firman-Nya yang ada untuk kita. Renungkanlah malam hari ini saudara di Lentera Malam. Kalau saudara melihat Yesus, saudara lakukan apa? Jawabannya ialah menyembah Dia. Saya ingin menyembah Yesus. Saya harap saudara juga ingin menyembah Yesus dengan sepenuh hati. Sungguh indah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini. Berbahagialah kita yang tidak melihat, tetapi percaya dan kemudian menyembah Yesus. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman-Nya pada malam hari ini. Ya. Tuhan Yesus menyertai Bapak dalam Amin. pelayanan selanjutnya, dalam keluarga dan pekerjaan. Kita akan masuk dalam doa syafaat, tetapi sebelum kita berdoa, kita akan mendengarkan satu pujian, Nama Yesus Termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di
Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat informasi yang sampai hari ini sampai ke tim Lentera Malam yang perlu didoakan. Masih beberapa pendengar setia dari Lentera Malam dan keluarga yang sementara sakit dan dalam pemulihan. Disebutkan Bapak Daud Pongsapan di Makassar, Bapak Gamo, Ibu Hami, Ibu Monica Allobua atau Mama Oki di Jayapura, Papua, Ibu Agustina Rumising di Sangala, Bapak Robert Magi di Rantepao, dan kalau masih ada yang saudara-saudara tahu nanti ikut didoakan. Ada juga keluarga yang berduka cita, keluarga almarhum Willem Aja atau nenek dia ini di Jemaat Rantepao, dan juga ada keluarga almarhum Pendeta Kabanga, anak yang ketiga Merinda meninggal dan sudah dimakamkan juga. Kita doa untuk suami dan anak-anak. Kita doa juga untuk persiapan ujian masuk perguruan tinggi dari anak-anak kita yang sudah tamat SLTA, persiapan ujian untuk anak-anak SD dan SMP, orang tua kita yang lanjut usia kita doakan juga, dan tetap masih kita ingat korban bencana alam baik yang terjadi di daerah Nusa Tenggara Timur atau yang juga terjadi di daerah Jawa. Marilah kita bersekutu dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, pada malam hari ini kami mau mengalami ketenangan dengan menyerahkan tubuh jiwa raga kami kepadamu.
dan Kau akan menuntun kami beristirahat sampai besok pagi. Tapi sebagai orang percaya ya Tuhan, hati kami tidaklah juga tenang begitu saja. Jika kami mengetahui ada saudara-saudara kami, keluarga kami, sahabat kami yang sedang berjuang karena penderitaan, karena sakit. Dan karena itu beberapa keluarga yang sudah kami sebutkan namanya tadi, kami bawa kepadamu untuk Kau juga Kau juga lindungi, dan di hati kecil kami penuh pengharapan Kau sembuhkan mereka semuanya. Karena Engkaulah yang tahu penyakit mereka, sebesar apa, seberat apa. Engkaulah juga yang mampu untuk menyembuhkan mereka kembali. Tetapi dengan menguatkan iman mereka dan membuat mata iman mereka selalu melihat ke kayu salib, ke Yesus, ke kematian Yesus, maka Engkau akan menguatkan mereka menjalani masa-masa derita, masa-masa sakit, sampai mereka Kau pulihkan dan Kau sembuhkan. Demikian juga kami mendoakan keluarga yang berduka. Engkaulah yang akan menguatkan dan menghiburkan mereka semua, sehingga masih tetap memuliakan Tuhan di tengah duka cita mereka. Ingatlah keluarga kami, saudara-saudara kami yang menjadi korban dari berbagai bencana alam. Di Nusa Tenggara Timur, di daerah Jawa, di tempat-tempat lain, termasuk juga di Toraja ini, dalam skala yang mungkin lebih kecil atau lebih ringan. Tapi semua korban bencana kami doakan, ya Tuhan. Ingatlah juga orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, buat hidup mereka damai, sehingga mereka terus memberkati anak cucu mereka semuanya. Dan Engkau mendengarkan doa anak cucu dari mereka semua. Tapi lebih dari itu, buatlah generasi muda mencintai dan merawat mereka dalam kasih. Bapa, ingatlah anak-anak kami yang sedang bersiap untuk mengikuti berbagai ujian masuk ke perguruan tinggi atau mencari pekerjaan. Ingatlah juga anak-anak kami yang akan mengakhiri pelajarannya di SD dan SMP. Generasi muda ini masa depannya 100% ada di tangan Tuhan dan kami doakan mereka. Engkau akan membuat mereka menggunakan semua potensi dalam diri mereka untuk belajar demi masa depan mereka yang baik. Ya Tuhan, berkatilah semua bentuk pelayanan dari tim Lentera Malam di sini. Berkatilah jemaat Rantepau, berkati gereja Toraja, berkati semua bentuk pelayanan yang kami lakukan bersama-sama. Karena dengan melayani, Engkau melayani kami juga. Dan kami menjadi berbahagia oleh karena Tuhan beri kesempatan untuk melayani dalam kuasa Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sempurnakanlah doa kami pada malam hari ini. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesetiaan kita mengikuti ibadah pada malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Pendeta. Sama-sama. Terima kasih buat Ricky, buat Ella. Terima kasih untuk tim multimedia yang bertugas pada malam hari ini. Dan kami akan hadir kembali secara live pada Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 7:30 malam. Satu lagu akan menutup kita dalam ibadah malam hari ini. Bersamamu Bapa. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang berkuasa memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak dapat ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang berkuasa memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku tak akan berhenti